Halo. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Yes, pasti luar biasa ya. Kak Esra, bagaimana kabarnya? Yes, luar biasa. Kak Agatha? Yes, luar biasa. Sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai ibadah ini, siapkan dulu Alkitabnya, persembahannya. Terlebih persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Sebelum kita mengawali ibadah ini, mari kita memuji Tuhan dari pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bangkit berdiri dan pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Adik-adik, mari kita berdoa kepada Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, selamat pagi Tuhan. Jika pada saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan telah memberikan kami kesehatan, Tuhan senantiasa mencintai kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kiranya kebaktian pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan enyahlah kiranya kuasa-kuasa jahat yang kiranya mengganggu dalam kami beribadah pada saat ini, dan kiranya kasih dan kuasa Tuhan Yesuslah yang bertahta pada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah yang dikasih Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita. Kita baca bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari Lukas 8. Perjanjian baru ya. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Sudah? Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan supaya apa yang kita dengar, kita baca, apa yang disampaikan para pamong boleh kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berikanlah kami kemampuan untuk mengerti dan memahami. Terlebih Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Demikian kesaksian firman Tuhan. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan Dia
dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Berbahagialah mereka yang mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan yang terlebih berbahagia adalah mereka yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita memuji dari melayani lebih sungguh. Firman Tuhan kita di pagi hari ini adik-adik yaitu tentang tokoh wanita dalam Alkitab dalam ikut pelayanan kepada Tuhan Yesus. Siapa sajakah kira-kira? Yang ke-1 tadi kita sudah membacanya. Siapa ini? Siapa? Ibu Maria Magdalena. Nah, ya. Ibu Maria Magdalena itu berasal dari Magdala, ya, daerah pesisir Danau Galilea, ya. Dia itu pernah sakit yang tubuhnya itu dirasuki oleh roh jahat. Roh jahat itu seperti apa toh, Bunda Medi? Nah, bisa saja iblis merasuk ke dalam dirinya sehingga Ibu Maria itu bisa marah-marah sendiri, menjatuhkan dirinya juga. Sakit, ya? Iya. Nah, itu. Tetapi oleh karena kuasa dari Tuhan Yesus mendapat mukjizat, Maria Magdalena itu jadi sembuh. Betul. Jadi ada sukacita yang luar biasa Ibu Maria, ya. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, nah, ini yang melayani Tuhan Yesus siapa? Ibu Yohana. Ibu Yohana, dia adalah istri namanya Bapak Kusa yang tugasnya menjadi bendahara di kerajaannya Raja Herodes, ya. Betul. Dia juga pernah sakit dan diberikan mukjizat kesembuhan oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah Ibu Susana. Iya. Ini juga sama, pernah sakit dan diberi kesembuhan oleh Tuhan Yesus. Mengalami mukjizat juga ini. Iya, betul. Dan ada perempuan-perempuan yang lain itu juga mengalami kesembuhan. Betul. Dan mereka sangat bersukacita. Nah, karena dia bersukacita, akhirnya ikut rombongan Tuhan Yesus itu berkeliling dari kota-kota, dari desa ke desa. Mereka menyiarkan Injil kerajaan surga Allah, ya. Nah, karena saking sukacitanya, apa yang dilakukan oleh para perempuan atau wanita ini, ya? Mereka menyediakan segala kebutuhan, seperti bisa juga menyediakan makanan, memberikan harta milik mereka sendiri loh adik-adik, karena mereka sangat bersukacita. Jadi Tuhan Yesus waktu menyebarkan Injil kerajaan Allah itu beserta siapa saja?
12 murid Muridnya. Tuhan Yesus, dan ada juga rombongan para wanita ini yang mengikuti mereka karena sukacita mereka Tuhan Yesus yang luar biasa yang menyebabkan mereka sembuh dari sakitnya. Nah, Oh iya Ibu Ari, para wanita ini melayani melalui kekayaan mereka, melalui keberadaan mereka. Dia punya apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi talenta yang diberikan Tuhan, iya, dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dalam keluarga, Bunda Meti, kira-kira yang menjadi rekan sekerja Allah, wanita yang berharga siapa kira-kira? Tentunya mama, papa, ibu, iya, betul. Juga punya peran yang sangat baik yang diberikan Tuhan di dalam keluarga kita. Nah, sekarang kita lihat di dalam lingkungan atau di gereja kita, wanita-wanita yang melayani Tuhan siapa kira-kira? Ibu pendeta. Ada lagi Ada siapa? Pianis. Yang nyanyi. Song leader. Iya. Kita Tarpamong juga ibu-ibu. Iya. Jadi adik-adik kalau punya talenta yang diberikan oleh Tuhan bisa melayani juga banyak ya adik-adik yang bisa dilakukan. Kalau yang pintar pianis ya pianis, yang pintar pujian, atau kita bisa berdoa loh. Kita doakan teman-teman kita di rumah, kita doakan teman-teman kita yang jarang ke gereja atau sedang sakit, kita berdoa ya. Nah, Tuhan Yesus itu sangat menghargai seorang wanita loh. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman Yahudi, orang Yahudi itu wanita itu jadi nomor 2. Mereka kurang menghargai perempuan ya. Padahal loh, apa yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan, Bunda Betty? Betul, iya. Ada pilot perempuan. Bisa. Presiden juga ada perempuan loh. Iya. Dokter juga ada. Iya. Nah, bisa juga. Mereka semuanya bisa. Apa yang tidak bisa dilakukan? Bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Jadi adik-adik nggak boleh minder ya. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri loh sudah mengangkat derajat kaum wanita. Tidak membedakan itu laki-laki atau perempuan. Semua mempunyai kesempatan yang sama di hadapan Tuhan. Contohnya tadi ada beberapa wanita di dalam kitab suci, mereka juga ikut dalam rombongan dalam mengasihi Tuhan Yesus, menyebabkan dan melayani mereka dengan baik. Nah, adik-adik, demikian bahwa betapa bangganya kita walaupun diciptakan sebagai seorang perempuan pasti bisa melayani, ya, nggak usah berkecil hati. Seperti yang dicontohkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita tanpa memandang harta, tidak memandang kita miskin, kita tidak dipandang kaya dan sebagainya. Tuhan Yesus itu sangat baik, sangat mengasihi kita. Haleluya, amin. Oh iya Bu Ari, kalau dulu waktu saya sekolah, di pelajaran sekolah itu tokoh perempuan, tokoh sejarah perempuan tuh biasanya Ibu Gita Kartini ya. Yang mengangkat wanita. Iya, mengangkat emansipasi kaum perempuan. Ya, ternyata di Alkitab tokoh-tokoh perempuan tuh sudah disampaikan, sudah diceritakan banyak sekali ya. Iya. Tadi sudah dibacakan. Demikian. Nah, sekarang kalau adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, sekarang adik-adik dapat tugas. Nah, tugasnya apa ya? Ini contohnya Kak Ari sudah buatkan ya. Jadi adik-adik membuat tokoh wanita dan ditulis dalam kertas seperti ini aja, yang sederhana aja ya. Tokoh wanita di dalam Alkitab. Iya. Oh banyak. Ada Ibu Hana, Ibu Ruth, Ibu Naomi, Deborah, banyak ya. Saya membuat contoh tentang Nabi Hana. Adik-adik sudah dengar apa belum Nabi Hana? Yo, kalau belum boleh dilihat di dalam Lukas 2 ayat 36 sampai 40. Adik-adik pasti akan tahu kisahnya Nabi Hana itu yang luar biasa loh adik-adik. Nabi perempuan dalam bangsa Israel. Bayangkan, luar biasa kan?
Oh iya, tugasnya kita cari berapa untuk satu anak, berapa nabi perempuan atau tokoh perempuan yang dituliskan. Satu aja. Oh, satu ya. Satu tokoh perempuan. Ditaruh di kertas begini, difoto dan dikirimkan ke kakak Pamong ya adik-adik. Oke? Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita pujikan satu buah pujian yang berjudul Jangan Lelah. Kita nyanyikan sambil bangkit berdiri ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulangi sekali lagi ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, silakan duduk kembali. Nah, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita berikan yang terbaik buat Tuhan ya, sambil kita pujikan lagu Ku Beri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik yang di rumah dan dikasih Tuhan Yesus, bersama umat percaya yang ada di seluruh dunia, mari kita memperbarui iman pengakuan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik berdiri ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita.
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, mari kita masuk ke doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa, Tuhan. Engkau tidak membedakan kami, Engkau begitu mencintai kami. Bahkan Tuhan, Engkau senantiasa menjaga kami, memberi perlindungan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu tersebut. Tuhan, berkatilah kiranya bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden, Bapak Wakil, dan semuanya Tuhan, supaya mereka bekerja dengan baik di masa-masa pandemi Corona ini. Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Berkatilah dan berikan kekuatan kepada dokter-dokter yang merawat para pasien, dan kiranya Tuhan, pasien yang terkena corona, Tuhan berikan kesembuhan, seperti juga Tuhan telah menyembuhkan para wanita di dalam Alkitab ini. Tuhan memberikan mukjizatnya bagi mereka. Kami yakin kalau dulu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, saat ini pun Tuhan Yesus juga bisa memberikan mukjizat bagi mereka yang sedang menderita karena penyakit corona ini. Oh Tuhan, kami sangat sedih dengan keadaan seperti ini, tetapi kami meyakini bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kiranya untuk gereja kami, gereja GKJW Karangpilang. Tuhan berkati, Ibu Pendeta Tuhan berkati, dan semuanya Tuhan yang bekerja di dalamnya, yang semuanya untuk menyebarkan kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami juga sudah mempersembahkan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, kami dengan tulus memberikan kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan menerima semua persembahan kami dengan baik, dan kiranya Tuhan berkati sehingga semuanya itu Tuhan menjadi kemuliaan bagi-Mu. Tuhan Yesus, kami menyadari selaku manusia sering kali melakukan kesalahan dan dosa. Tuhan kiranya boleh mengampuni kami, dan kiranya sukacita senantiasa beserta dengan kami para kakak-kakak pamong di tempat ini, juga adik-adik kami yang di rumah. Tuhan berkati semuanya Tuhan, mereka di dalam kegiatannya, di dalam aktivitasnya, semuanya Tuhan boleh berkati. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati juga ayah bunda yang menjaga adik-adik kami semuanya, orang-orang saat ini menderita karena adanya corona ini. Kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama dan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk menerima berkat yang disampaikan hambanya. Adik-adik berdiri lagi ya. Mari kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita menerima berkat, mari kita pujikan sebuah lagu yang berjudul Kita Kerja Sama-Sama. Bangkit berdiri ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senang ya.
hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Sekali lagi ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Ingat, jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan lupa Pakai masker. Selalu cuci tangan ya. Dan tetap stay at home ya. Nah, itulah pesan dari kita para pamong GKJW Karangpilang. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita nyanyikan sebuah pujian yang berjudul Yesus Menginginkan Daku.